Melihat sobat Otan di alam liar habitat aslinya pastinya jadi pengalaman yang luar biasa. Masuk ke hutan, menyusuri sungai, naik ke atas pohon, pelesir di pesisir pantai. Pastinya seru kan menikmati keanekaragaman hayati satwa asli Indonesia. Nah, kali ini Otan mau bertualang bersama Kauma nih. Mau tahu gimana keseruannya? Yuk ikut Otan. Kauma, gimana keadaannya? Ada yang terluka nggak? Aduh, Tan. Lumayan sakit sih. Tapi untung nggak ada yang luka, Tan. Syukurlah, Kak. Ya udah, mumpung ada sumber air, kita bersih-bersih di sini dulu ya. Buat yang penasaran kenapa Kauma sampai berlumur kotor begitu, Otan ceritain kejadian sebelumnya ya. Awalnya Otan dan Kauma lagi menjelajah hutan teman. Lalu Kauma melihat satu sobat Otan yang gak biasa. Apa itu Kauma? Tan, tadi Kauma lihat ada katak panjang pohon, Tan. Makanya Kauma kejar, Tan. Wah, iya, itu si katak pohon. Jarang-jarang nih kita bisa lihat ada katak yang bisa manjat pohon begini. Biasanya kan katak seringnya dijumpai di tanah atau di tempat yang berair seperti sungai. Keunikan si katak pohon ini justru memilih habitatnya di rongga-rongga pohon atau bertengger di atas dedaunan teman. Tan, ini Kauma lihat ada perekat di kakinya, Tan. Betul Kak, kaki si katak pohon ini lengket, seperti ada lemnya. Perekat di kakinya ini tentunya berguna untuk dia berjalan, merayap, bahkan mendarat di sembarang permukaan. Katak pohon ada ratusan jenis teman. Ciri yang paling menonjol adalah mereka punya badan dan kaki yang ramping memanjang. Kulitnya cenderung kering dan mulus tanpa totol. Mereka juga punya jari yang membulat, bukan berselaput seperti kodok. Katak pohon dibekali kemampuan berupa kaki lengket agar bisa menempel di semua jenis permukaan. Kemampuan ini jelas penting buat mereka berburu makanan atau menghindari ancaman. Oke deh Kak, sekarang kita lanjutkan petualangan kita yuk. Ya udah, ini Kauma lepas aja katak-katan. Nah, saat Kauma mau turun dari pohon, rupanya dahan yang dipegang untuk bertumpu patah, teman. Jadilah Kauma jatuh ke lumpur di bawah. Kauma. Apa, Tan? Sepertinya Otan lihat ada sesuatu mendekat. Oh iya. Apa tuh, Tan? Wah, bener Kak. Kemungkinan ini adalah wilayah tempat tinggal si oternya deh. Kalau Otan perhatikan, dia kayaknya lagi mencari makanan deh. Tan, kok oternya berani mendekat ya, Tan? Kayaknya ini bukan oter liar deh, Tan. Menurut Kauma, ini oter kayaknya pernah dipelihara manusia deh, Tan. Bisa jadi Kak, karena setahu Otan, oter yang liar pasti langsung kabur menjauh kalau lihat ada manusia. Kalau si oter berani mendekati kita, bisa jadi dia adalah oter peliharaan yang lepas dan kembali hidup di alam. Nah, lihat Kak, dia menemukan yuyu. Jadi teman, oter ini adalah mamalia semi-akuatik. Artinya dia senang beraktivitas di air seperti ini. Dan tentunya berburu hewan-hewan air yang jadi makanannya. Wush, lihai banget nih cara dia berenang. Kakak, dia semakin mendekat tuh. Sobat kecil, sini. Sobat kecil, sini sama Kauma. Dia malu-malu kucing tuh Kak. Kok kucing sih? Kamu kan oter ya? Tan, sepertinya dia mencari kehangatan tuh, Tan. Walah, rupanya kamu tuh mau numpang ngeringin badan toh. Ya, tas Kauma jadi basah semua deh. Ya udah deh, nggak apa-apa.
tidak suka kalau tubuhnya terus-terusan basah, teman. Ya, agar suhu tubuhnya kembali hangat. Waduh. Kok kamu sekarang berani manja-manja ke Kak Uma sih, Sob? Kamu sudah merasa nyaman ya? Kak Uma seneng banget nih pasti bisa interaksi langsung sama si otter. Wah, Tan. Untung otter ini tidak sampai menggigit Kak Uma ya, Tan. Kalau dia menggigit Kak Uma, kekuatan gigitannya luar biasa loh, Tan. Betul, Kak. Meski kelihatan imut begini, kalau ketemu otter liar jangan sembarang pegang ya, teman. Karena mereka dibekali gigi yang tajam dan rahang yang kuat. Bahkan menurut penelitian, kalau ukuran si otter dan anjing pitbull sama besarnya, kekuatan gigitan si otter ternyata bisa 2 kali lipat kekuatan pitbull, teman. Wah, ngeri-ngeri sedap, Sob. Untung kamu cuma berukuran sekecil itu. Wah, Tan, mau kemana dia, Tan? Ya, Otan padahal masih mau main sama otternya, Kak. Gimana kalau kita ikuti dia? Yaudah ya, Tan, kita ikutin. Waduh, si otter jalannya cepat juga, teman. Kalau kita nggak buru-buru bisa kehilangan jejaknya sih. Tapi kayaknya Otan tahu deh dia kemana. Kita cari aja kemana arah menuju sungai. Pasti dia di situ. Nah kan, bener. Kamu udah nyaman apa gimana, Sob, sama Kak Uma? Sampai ngundang-undang ke rumahmu segala. Biasanya otter liar tinggal sebagai kawanan, teman. Beda cerita kalau dia adalah peliharaan dan kembali ke alam. Dia pasti merasa kesepian kalau tidak menemukan teman sejenisnya. Kalaupun menemukan keluarga otter lain, belum tentu loh dia langsung diterima. Malah bisa jadi dia harus mengalami perkelahian. Ya, semoga kamu di sini menemukan teman dan juga pasangan ya, Sob. Loh, kamu mau pergi kemana lagi, sobat kecil? Kak Uma, denger nggak? Kayaknya itu suara si otter deh. Otan khawatir dia kenapa-napa. Oh iya, Tan. Yuk kita susulin, Tan. Kalau dengar dari nada suaranya ini sih terdengar ada bahaya, Kak. Ayo, Kak, kita bergegas menyusul. Kayaknya suara si otter sudah dekat. Mana ya, Tan? Kak Uma, stop! Kenapa, Tan? Tiba-tiba perasaan Otan gak enak nih, Kak. Sepertinya ada yang mencurigakan di dalam air. Ya juga ya, Tan. Ini kan perairan asing nih. Kak Uma nggak tahu nih bahaya apa yang di dalam sini, Tan. Oke, Kak Uma coba lempar kayu ya, Tan ya. Wah, Tan. Bener kan, Kak, dugaan Otan? Di sini ternyata sarangnya buaya. Kalau dari pandangan Kak Uma, si buaya tidak terlihat, teman. Dia hening berdiam di dalam air. Tuh, permukaan airnya saja sampai tenang dan damai. Padahal ada maut mengintai di dalamnya. Otan gak kebayang deh kalau itu kaki Kak Uma. Si buaya pasti langsung secepat kilat menyerang dengan gigitan kuatnya. Beruntung kita tadi sempat melempar kayu ya, Kak. Jadi semua buaya di sini langsung menyingkir. Wah, kamu harus keluar nih, Tan. Iya, Kak, kita cari jalan lain yang lebih aman. Wah, Kak Uma, ternyata suara tadi tuh si otter sedang berhadapan dengan buaya. Wah, Tan, ternyata bener, Tan. Buaya. Aduh, gimana ya? Kak Uma nggak nyangka nih. Ternyata otternya berani ngelawan buaya ya. Iya, Kak. Sejatinya otter itu adalah hewan pemberani. Padahal kan badannya jauh lebih kecil dari buaya. Sendirian aja dia sudah punya nyali baja untuk melawan siapapun yang dianggapnya musuh. Apalagi di sini adalah tempat si otter tinggal. Sudah pasti deh dia mau mempertahankan wilayahnya. Tapi Sob, itu kan buaya. Otan khawatir dia jadi lawan yang terlalu kuat buat kamu, Sob. Lihat, teman, si otter dengan lincah mengitari buaya dan mencoba memberi serangan.
Walaupun gigitan itu tidak berarti apa-apa ya bagi buaya yang berkulit tebal. Tapi setidaknya si buaya merasa terusik, teman. Aduh. Otan gak sanggup melihatnya. Semoga pertarungan ini cepat berlalu. Akhirnya, si buaya memilih pergi meninggalkan pertarungan, teman. Syukurlah. Ya memang sih, buaya itu akan merasa lebih unggul kalau pertarungannya di air. Tapi tetap saja, si buaya bisa bergerak cepat menyerang si otter kalau dia terpaksa. Aduh, lega kau Tan. Nggak kebayang kalau sampai buayanya menyerang balik si otter, Tan. Bisa terluka parah si otter, Tan. Betul, Kak. Iya, anggap saja ini adalah hari keberuntungan si otter ya, Kak. Iya sih, tapi dia hebat ya, Tan. Setuju, Kak. Meski tubuhnya kalah ukuran dan bekal senjatanya beda jauh, tapi soal nyali dan keberanian, si otter ini berhasil memenangi hati Otan. Sah! Oh iya, ngomong-ngomong, kemana buaya tadi ya? Wah, dia udah melengos pergi tuh. Sebentar. Coba perhatikan ya, teman. Di samping kepalanya ada yang bergerak-gerak kan? Otan kasih tahu ya, itulah tempat telinga si buaya, teman. Ya, buaya tidak memiliki daun telinga seperti manusia atau hewan-hewan lainnya. Tapi telinga buaya sangat peka. Mereka bisa mendengar dengan sangat jelas saat di darat ataupun saat di dalam air. Nah, ketika bergerak-gerak seperti itu, si buaya tuh sedang fokus mendengarkan berbagai macam suara di sekitar, teman. Makanya kalau mau mengusir mereka agar menjauh, nggak ada salahnya kita membuat suara berisik. Mereka bisa mendengar dari jarak berkilo-kilometer, teman. Makanya mereka juga bisa mengandalkan pendengarannya ini untuk pertahanan diri sekaligus untuk berburu mangsa. Keren kan? Desas-desus keberadaan sosok Sobat Otan di atas Gunung Hawu pada larang sangat meresahkan warga, teman. Kita coba cari tahu yuk. Aduh, Pak, punten. Mau nanya, Pak, katanya di sini di atas daerah Gunung Hawu itu suka ada ular gede ya? Oh iya, itu orang-orang kan suka hampir ke sana. Sekarang udah pada takut nggak ke sana lagi karena ada ular besar, hitam. Katanya galak, suka nyerang gitu. Sekarang sudah tidak mau lagi sana. Oh, saking takutnya ya? Iya. Oke, terima kasih, Pak. Iya, terima kasih. Ya. Otan semakin penasaran nih. Kira-kira siapa ya sosok ular yang dimaksud? Kak Raffi, ayo kita mulai petualangannya. Let's go! Teman, perjalanan Otan kali ini nggak sendirian, tapi ditemani oleh Kak Raffi, sahabat alam. Bersama Kak Raffi, Otan akan memecahkan teka-teki siapakah sobat penunggu Gunung Hawu yang menjadi perbincangan akhir-akhir ini. Tan, target kita sudah ada di depan. Oh, itu Kak! Kita mulai petualangannya. Siap Kak, hati-hati! Lokasi Gunung Hawu merupakan salah satu tebing kapur yang termasuk dalam kawasan Kars Citatah. Tebing curam yang ditumbuhi beraneka ragam karang ini diperkirakan sudah ada sejak 27 juta tahun yang lalu. Dan sekarang sudah banyak dihuni oleh sobat Otan yang beragam. Oh, Tan. Lihat, Tan. Barusan hampir saja keinjak. Nih, ada si... kalajengking besar. Hati-hati Kak, sobat ini kan punya capit yang cukup berbahaya. Nah, dari yang bahayanya itu, sengatannya ini nih, Tan. Nah, jadi capit yang besar ini sebetulnya untuk membantu mencengkram mangsanya, Tan.
Di antara 13 jenis kalajengking yang ada di Indonesia, Asian Forest Scorpio ini termasuk yang ukurannya cukup besar. Walau racunnya tidak terlalu berat, tapi tetap saja nggak bisa dianggap remeh. Karena racunnya ini bisa menyebabkan nyeri lokal yang hebat, kemerahan, hingga bengkak. Mereka hidup di hutan tropis dan biasanya suka bersembunyi di bawah dedaunan atau batang pohon yang sudah tumbang. Oh iya, Sobat Totan ini juga termasuk hewan yang mudah beradaptasi dengan berbagai lingkungan loh. Yuk Kak Raffi, biarkan ia hidup bebas di alamnya. Sekarang kita lanjutkan petualangan. Teman, karena Gunung Hawu ini memiliki tinggi kurang lebih 800 meter di atas permukaan laut, jadi keadaan di sini cukup kering dan berdebu. Nah, kira-kira sudah bisa tebak belum? Sosok ular seperti apa ya yang memiliki habitat seperti ini? Hey, kelihatan. Woi. Au. Oh. Ya, jadi ini adalah ular lanang sapi, jenis ular pemakan tikus. Benar sekali Kak Raffi. Dengan adanya ular ini menandakan bahwa ketersediaan makanan Sobat Totan ini juga masih terpenuhi. Wih, agresif banget nih ularnya. Hati-hati Kak. Tes. Tuh. Ya gini, jadi ular ini walaupun agresif banget Tan, tapi dia tidak berbisa Tan. Ular jenis ini memang tidak memiliki bisa teman, tapi ia tetap saja berbahaya karena memiliki air liur yang dipenuhi bakteri dan bisa menyebabkan infeksi pada luka. Ia juga tidak bisa dianggap remeh karena Sobat Totan ini sangatlah agresif saat mempertahankan dirinya. Caranya adalah dengan mengembangkan badannya untuk mengintimidasi lawan. Oh iya, ular lanang sapi ini memang merupakan salah satu spesies ular yang tersebar luas di Indonesia. Dinamakan lanang sapi karena dulu ular ini sering ditemukan di kandang sapi dan sedang memakan tikus, sehingga masyarakat Jawa menyebutnya lanang sapi. Tapi sepertinya ini bukan target ular yang kita cari. Kita lepaskan lagi yuk Kak. Oke Tan, karena ular ini tidak berbahaya bagi manusia dan memang sebetulnya ular ini juga membantu petani membasmi hama tikus. Jadi kita rilis lagi di sini aja Tan, oke? Setuju. Dadah kawan. Wah teman, puncak Gunung Hawu sepertinya sudah semakin dekat nih. Yuk langsung kita meluncur ke sana. Oh! Wah, ternyata itu dia sosok penghuni puncak Gunung Hawu yang banyak dibicarakan warga. King Cobra. Oh, kelihatan akhirnya. King Cobra yang sangat besar sekali. Jadi ini adalah King Cobra dengan corak hitam atau King Cobra full black. Biasanya dia lebih agresif daripada King Cobra jenis lainnya. Selain agresif, ular King Cobra ini juga merupakan ular berbisa mematikan terpanjang di dunia. Bahkan panjangnya bisa mencapai 6 meter. Di perjalanan tadi kita menemukan ada ular lanang sapi, di mana itu merupakan salah satu indikator bahwa ular lanang sapi merupakan makanan bagi si King Cobra ini. Tapi tetap Kak, harus jaga jarak aman ya, karena si King Cobra ini serangannya tidak bisa diprediksi. Sebelumnya Otan mau ingatkan nih, jangan coba-coba meniru adegan ini ya, karena ini hanya dilakukan oleh profesional. Teman, ular King Cobra banyak tersebar luas di daerah Asia Tenggara, salah satunya Indonesia. Ular ini biasa hidup di daerah dataran rendah hingga ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut.
Ular king cobra termasuk salah satu hewan yang paling ditakuti oleh manusia, teman. Bagaimana tidak? Selain memiliki ukuran tubuh yang cukup besar, ia juga memiliki bisa yang sangat mematikan. Bahkan racunnya dipercaya bisa melumpuhkan seekor gajah hanya dalam waktu 3 jam saja. Oh no! Oke Tan, karena di sini sering digunakan untuk berkegiatan juga, ada kegiatan camping dan ada aktivitas manusia juga, jadi kita harus amankan si king cobra ini agar tidak terjadi konflik dengan manusia. Oke. Otan setuju pakai banget deh. Sepertinya ular ini memang harus kita amankan untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan. Siap. Awas hati-hati, Kak. Oke, sekarang tinggal kita evakuasi, tinggal kita amankan nih Tan. Oke, kalau begitu Kak Raffi, sekarang kita bawa dia ke habitatnya yang lain dan jauh dari pemukiman. Teman, sepertinya hutan di sini sangat cocok deh untuk si king cobra, ya kan Kak? Betul sekali Tan, karena ini merupakan hutan bambu yang memang jauh dari pemukiman warga dan aktivitas manusia Tan. Dan yang paling penting, lokasi yang kita pilih untuk merilis sobat otan ini masih terjaga alam dan sumber makanannya. Ayo Kak Raffi, kita lepaskan segera. Kasian kan kalau dia terlalu lama di dalam karung seperti itu? Dadah. Dadah sob, semoga cepat beradaptasi di rumah baru kamu ya. Akhirnya, sosok ular yang dimaksud warga itu sudah diamankan dan dirilis jauh dari aktivitas warga. Nah, kalau begini kan sama-sama enak dan tidak ada yang tersakiti. Mission complete! Di balik kemeriahan dan kemegahan perayaan kemerdekaan di IKN, sebelumnya pembangunan ibu kota baru ini sangat menyita perhatian. Salah satunya tentang kesejahteraan hewan yang ada di sana. Kira-kira sobat otan yang ada di sana kabarnya gimana ya? Apakah mereka terganggu dengan adanya pembangunan ibu kota baru ini? Atau sebaliknya, mereka baik-baik saja? Nah, karena hari ini bertepatan dengan Hari Orang Utan, otan sekalian mau berkunjung ke salah satu pusat konservasi yang lokasinya dekat dengan IKN. Kita lihat kondisinya yuk seperti apa. Sobat otan ini menjadi salah satu hewan yang menjadi pusat perhatian pemerintah, teman. Tahu nggak alasannya kenapa? Karena orangutan ini begitu spesial, teman. Selain karena ia adalah hewan endemik, populasinya di alam liar kini sudah sangat sedikit. Jadi kalau anak cucu kita masih mau melihat mereka secara langsung, maka pelestariannya harus benar-benar kita jaga. Nah, di kawasan konservasi ini sudah ada 3 sobat otan yang sudah menunggu kita. Perkenalkan, ada Boni yang paling anteng, Benny si paling sibuk mainan drum, dan si paling rajin olahraga namanya si Bento. Ciri khas ketiganya adalah memiliki bantalan pipi, teman. Nah, dengan ciri ini kita sudah bisa mengetahui kalau umur sobat otan ini sudah tak muda lagi. Karena ini adalah Hari Orang Utan, Otan akan kasih banyak kejutan nih untuk kalian. Apalagi semangat kemerdekaan di bulan Agustus masih sangat membara. Perpaduan yang pas. Oke, biar adil, 3 sobat otan dapat semua dong. Ayo, semangat semuanya.
Kalau cuma mengupas kelapa aja sih kecil, Tan. Aku sudah terbiasa. Lihat nih caraku saat mengupas kelapa. Aku memiliki kekuatan 5 hingga 7 kali lipat dari kekuatan manusia. Walau aku bukan pemakan daging, tapi aku memiliki gigi yang panjang dan juga tajam. Gigi dan kekuatan rahangku ini bisa membuat mengupas kelapa jadi hal yang mudah tuh. Tapi maklum saja ya Tan, kalau ada yang kurang semangat kayak si Benny ini. Karena ia melakukan sesuatu tergantung moodnya dan lebih memilih untuk main drumnya. Kalau tadi adalah menu spesial, nah selanjutnya Otan mau menyiapkan menu reguler kalian nih. Setiap mereka makan itu udah diporsi dan beda-beda karena setiap harinya itu ditentuin supaya makanan ini kalorinya sesuai. Dalam sehari, mereka makan 4 kali dengan komposisi buah dengan sayur yang bervariasi. Sobat-sobat Otan ini sudah punya jadwal makan khusus dan gak boleh telat. Hei kamu Bento, kamu gak mau diem ya? Mainan gelantungan terus, memangnya itu olahraga favoritmu ya Sob? Bukan cuma sekedar olahraga saja Tan, ini sebenarnya adalah insting alamiku di alam. Aku kan termasuk mamalia arboreal terbesar, jadi aku suka sekali melakukan berbagai aktivitas di atas pohon. Nah, supaya nggak jatuh, aku memiliki cengkraman yang sangat kuat, Tan. Kamu tahu kekuatannya berapa? Bisa sampai 8 kali lebih kuat daripada manusia. Orangutan bisa disebut frugivora, artinya pemakan buah. Mereka bisa memakan lebih dari 300 jenis tumbuhan berbeda yang ada di hutan. Makan yang banyak ya Sob, tapi jangan lupa, abis itu lanjut olahraga lagi kayak tadi. Oh ya teman, kalau Otan perhatiin, Bento adalah orangutan yang paling aktif dari yang lain. Kira-kira kenapa ya? Bento nampaknya adaptasinya tidak terlalu signifikan. Mungkin juga karena sudah terbiasa dari PPS sebelumnya atau dari Pusat Penyelamatan Satwa sebelumnya. Aku sangat beruntung Tan, karena tidak memiliki kenangan buruk pada masa lalu terhadap manusia. Jadi karakterku bisa dibilang masih sangat alami. Walaupun ada sedikit perbedaan, karena aku berada di penangkaran. Karena kita masih dalam suasana kemerdekaan, Otan mau ajak kalian bertanding main bola nih. Tapi bola yang ini beda. Ini adalah bola aren yang berisi buah-buahan kesukaan Sobat Otan. Mantap kan Sob? Berdasarkan penelitian, Sobat Otan ini dinobatkan sebagai hewan paling cerdas di dunia loh. Bahkan bisa dikatakan lebih cerdas dari simpanse dan gorila. Makanya Otan percaya kalian bisa menyelesaikan dan menemukan solusi dari tantangan yang satu ini. Setelah diutak-utik beberapa waktu, akhirnya tantangan ini bisa kamu selesaikan dengan baik. Karena aku termasuk hewan yang cerdas, jadi aku berusaha untuk memecahkan masalah ini dengan mencari solusi. Caranya cukup mudah, yaitu dengan merobek daun arennya saja. Benar-benar primata yang banyak akal ya. Tapi lagi-lagi beda halnya sama si Benny. Walau ada tantangan, dia tetap asik aja tuh sama mainan drumnya. Sebenarnya aku ini agak sedikit pemalu jika dibandingkan teman-temanku yang lain, Tan. Aku tidak terbiasa akan kehadiran orang lain, kecuali Paman Kiper. Oke Benny, Otan paham. Kalau gitu, Otan gak bakalan liatin kamu terus deh. Yang penting sekarang ikut lombanya ya. Biasanya Sobat Otan ini diberi tambahan madu untuk menjaga kesehatannya. Sekarang kita coba masukkan ke dalam bambu ya. Tapi lagi-lagi nih, apakah si Bento bisa mengeluarkan madu yang ada di dalam bambu ini? Kita coba lihat, kuy.
Ini sih gampil, Tan. Cukup aku keluarkan dulu semua madu dengan cara seperti ini. Baru deh, setelah itu aku bisa menikmatinya. Jadi aku nggak perlu susah payah tuh untuk mencari benda untuk menggapainya. Apalagi sampai mengorek dengan jari. Nah, pasti dari teman-teman ada yang bertanya-tanya nih. Apakah dari ketiga sobat otan ini akan dilepaskan lagi ke alam liar? 3 individu orangutan yang ada di sini sebenarnya termasuk yang unreleased, tidak bisa dilepas liarkan kembali ke alamnya. Tetapi kami berusaha menyiapkan satu kawasan untuk bisa mereka tinggal di sana. Ya, itu semua dilakukan karena ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan teman. Salah satunya usia. Tapi dimanapun kalian berada, Otan mau berpesan kepada teman-teman semua nih. Ayo, jaga tempat tinggal mereka. Biarkan mereka hidup merdeka. Hai Otan, saya Chico Jericho ingin mengucapkan Hari Orangutan Sedunia. Semoga semakin lestari dan kita semua sesama manusia dan keanekaragaman hayati bisa hidup berdampingan. Hai Otan, saya Ganindra Bimo. Saya mau mengucapkan selamat Hari Orangutan Sedunia. Semoga orangutan di seluruh dunia bisa mendapatkan dampak yang positif dari berbagi ruang. Love. Hewan pasti sarang.